Kak Lucky dan Kak Fahri. Hai. Sedang apa di sini, Kak? Di sini apa ya? Ngapain, Kang? Kita pengen jawab pertanyaan kawan-kawan dari KM Unsri. Saya saja yang bacakan pertanyaannya ya. Boleh Iya sekali. dong. Siap untuk pertanyaan pertama Oke. dari Evan Suganmas. Kapan kalian kenal dan bisa menyatukan visi? Wow. Kang Siapa dulu, Duki? siapa dulu nih? Kang Duki. Siapa dulu? Oh, oke, dulu. Kalau aku sih kenal Kang Duki ini sudah di awal tahun kedua lah. Waktu itu sama-sama ikut salah satu beasiswa, dan mungkin rezekinya beliau duluan, jadi beliau yang dapat beasiswa tersebut gitu. Yang kau lolos itu kan? Gak usah dibahas ya. Terus visi ya, sebenarnya penyatuan visi itu sudah mulai di pas kepengurusan masing-masing kita sebagai Guma. Aku di Guma MIPA, Dwiki sebagai Guma FKIP. Di situ beberapa hal ada yang cocok banget itu untuk kenapa sih kita nggak maju gitu untuk di kontestasi pemilihan ini gitu, dan terkait background ataupun latar belakang, passion, minat Dwiki dan juga aku, dan ternyata alhamdulillah dapet nih titik temunya gitu. Yaudah, itu juga visi bersama kita buat gitu. Kalau aku sih kenal dengan Kang Fahri yang luar biasa ini gitu. Siapa sih yang tidak kenal kan? Pemimpin KM Fakultas terbaik gitu. Jadi pertama kali aku kenal dengan Kang Fahri itu sebetulnya bukan di RPS, karena aku nggak kenal dengan dia nih. Dia mungkin kenal dengan aku kan, cuman kenal ketika dia nih jadi ketua kosmik ya, di fakultas. Jadi kenal di situ dan nyari-nyari tahu lah kan di situ kan. Dan mulai akrab itu ketika menjadi gubernur mahasiswa ya. Kita jadi gubernur mahasiswa, sering ketemu di forum Garda kan, mengkaji berbagai isu, kemudian sering ketemu juga kan, kita sering ngobrol, adu gagasan, berbagi gagasan, kemudian kita juga sering saling nginep kan, di kosan, nginep juga di sekret masing-masing gitu kan. Jadi kenalnya di sana gitu. Dan kapan kami menyatukan visi gitu kan. Sebetulnya hal semacam ini sudah sering kami bahas ketika jadi Gupma dulu gitu kan. Beliau ini memang sudah merancang-rancang gitu untuk bagaimana kemudian menjadikan Unsri ini lebih baik ya kan, gitu kan. Dan akhirnya disitulah mulai nemu titik temunya, kami menyatakan visi gitu. Mulai kemudian kami ikut Aknas gitu kan. Kami Aknas juga melihat bagaimana kondisi di ibu kota gitu, dinamika pergerakan di sana gitu kan. Di sana kami juga berdua dan juga mengenal bagaimana orang tuanya dan bagaimana kebiasaan Kang Fahri gitu di rumah gitu, bagaimana hubungan baiknya dengan ibu dan bapaknya gitu. Dan situ juga membuat aku pribadi terinspirasi lah dengan beliau ini gitu kan. Hingga akhirnya kami bertekad gitu kan untuk sama-sama ya kan. Mungkin pengen niat baik gitu kan, semoga ini jadi hasil baik sama-sama untuk memperjuangkan sebagai jembatan harapan kan ya, memperjuangkan harapan-harapan mahasiswa Unsri khususnya gitu kan, dan juga masyarakat Indonesia. Jadi itu pertama kali kami saling mengenal dan juga satu menyatukan visi gitu. Kita sering ketemu tadi pas dibahas, sering nginep juga kan sama kawan-kawan yang lain gitu, dan mungkin di sela-sela obrolan mengenai hiruk pikuk kesibukan organisasi BEM gitu, BEM FKIP ataupun aku di BEM MIPA, ada juga terselip obrolan sedikit-sedikit, oh gimana nih kondisi BEM Unsri ke depannya, ataupun gimana sih Unsri secara umumnya gitu. Nah itu pun ada beberapa hal, bagaimana apa sih kita tuh pengen ada kontribusi di situ gitu. Ya mungkin itu deh. Pertanyaan kedua dari Prigaldi dan Latifah Trinanda. Apa alasan Kak Lucky dan Kak Fahri memutuskan untuk mencalonkan diri menjadi Presma dan Wapresma? Harapan. Wait a minute. Harapan, Kang. Ya kalau aku dari keresahan, okay. mungkin kita satukan nanti kan. Boleh. Jadi dari keresahan kemudian kita ingin menciptakan, mewujudkan harapan-harapan. Nice. Dari Gordon Patataren. Keberagaman atau satu golongan? Keberagaman dong.
Nadila, siapa tokoh yang diidolakan Kak Dwiki dan Kak Fahri? Kalau aku Muhammad Natsir, dia adalah salah satu tokoh nasional yang berasal dari Padang dan juga banyak hal yang tentang pribadi yang banyak menginspirasi aku gitu. Kalau aku sih tokohnya Buya Hamka, karena beliau selain merupakan orang-orang yang berjuang jadi memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, dia juga menulis banyak sekali buku gitu. Sehingga dari sanalah aku terinspirasi untuk menulis buku gitu kan. Sehingga kemudian nanti bisa dikenang seperti beliau gitu kan. Menulislah, karena menulis adalah proses mengabadikan diri. Dari Indah Setiawati 7, untuk Kak Fahri, kan udah semproni. Misalnya insya Allah kepilih jadi wapres, amin. Akademiknya gimana Kak? Ya, sebenarnya lebih mudah lagi ya kakak untuk mengatur ya. Aku lebih mudah untuk mengatur karena semua tugas-tugas dan kewajiban khusus akademik sudah diselesaikan di awal, sehingga nanti untuk kalaupun dapat amanah di BEMU ini sebagai wakil presiden akan lebih terfokuskan lagi untuk keseluruhan lah di BMKM Unsri ini gitu. Dari Meli garis bawahin, Kak Dwiki dan Kak Fahri udah baca berapa buku Kak tahun ini? Kalau aku sih kurang lebih mulai dari Januari hingga detik ini sekitar kurang lebih 30. Wow, nggak kelawan. Akan gimana kan? Aku sebenarnya nggak terlalu banyak gitu Pak. Berapa ya? Terhitung 11 lah. Jadi mulai dari buku biografi, sejarah itu lebih ke panduan aku, dan juga tentang improve self gitu, lebih ke terkait pengembangan diri lah gitu, public speaking dan juga seni berbicara dan yang lainnya gitu. Dari Hamzah, gimana sih Kak biar public speakingnya lancar kayak kakak berdua? Jadi public speaking itu sebetulnya adalah bukan bakat, tapi hasil dari proses. Misal ya, ada seseorang anak yang kemudian dia jadi anggota OSIS. Ketika dia jadi anggota OSIS, dia kemudian sering ke dalam kelas dan kemudian dia menyampaikan informasi-informasi. Terus dia latih terus. Akhirnya dia ketika dia masuk ke dunia perkuliahan ataupun di masa SMA, dia akan terbiasa gitu berbicara. Nah begitu pula dari aku ya. Kenapa bisa public speaking seperti ini gitu, karena memang ada proses gitu. Yang awalnya memang aku juga malu-malu gitu bicara di depan publik, itu malu gitu. Namun lagi-lagi proses lah menempa, sering ikut rapat di BEM, di organisasi gitu kan, di komunitas-komunitas, dan akhirnya dari situ ya terbiasa berdialektika, kemudian berkomunikasi dengan orang lain gitu, sehingga kemudian membuat aku terbiasa gitu. Ya tadi public speaking itu bukan bakat, tapi sebuah proses. Ya, intinya semuanya berawal dari pengalaman, dan kalian jangan sampai takut untuk mencoba dan belajar. Kalau kalian ada kesempatan untuk jadi petugas-petugas ataupun hal yang berkenaan dengan public speaking, kalian coba, jangan takut dan jangan menghindar kalau diberikan tugas itu. Pokoknya jangan takut, coba. Dari Doni Saputra garis bawah 98, Dak mau lulus cepat Dek? Kalau aku pasti mau dong, tapi apakah dengan lulus cepat itu adalah hal ataupun pilihan yang tepat gitu. Tapi bagi aku saat ini lulus cepat belum tepat bagi aku pribadi gitu, karena banyak hal yang ingin aku dapatkan, banyak hal yang ingin aku berikan ataupun dedikasi khususnya untuk Universitas Sriwijaya gitu. Dan saat ini untuk beberapa tugas kewajiban sudah aku tuntaskan satu demi satu perlahan. Sepakat, sebetulnya aku juga pengen sebetulnya lulus cepet gitu kan. Namun lagi-lagi aku mikir bahwasanya pengabdian aku di fakultas itu tidak cukup. Maka perlu ditingkatkan di cakupan yang lebih besar, yaitu di universitas gitu. Kalau pengen cepat lulus ya pengen gitu kan, ya kan. Jadi keinginan itu ada gitu, mulai dari maba dulu gitu kan, sehingga kemudian desakan juga orang tua gitu. Namun lagi-lagi yang kupikirkan adalah bagaimana kemudian kebermanfaatan aku baik di prodi kemudian di fakultas itu meluas di tataran kampus gitu, di universitas. Jadi itu alasannya kenapa memilih untuk tidak lulus cepat. Tapi aku ada prinsip bahwasanya tidak lulus cepat itu, tapi lulus di waktu yang tepat gitu. Tapi
tapi lulus di lotre apa? Dari @gr_desai. Boleh saring dong tak tips menulis. Jadi untuk menulis itu sebetulnya lagi-lagi menulis itu bukanlah bakat, tapi ada proses. Dulu ketika maba, ya aku juga berantakan kalau nulis gitu kan. Namun dengan beriringnya berjalan waktu gitu, akhirnya semakin diasah, kemudian jadilah sebuah tulisan gitu. Caranya gimana? Caranya ya pasti kita ya sering-sering aja nulis caption gitu dari hal kecil. Nulis caption di Facebook, di Instagram, di Snap WA, tulis saja. Apa aja yang pengen kita tuliskan, yang menurut kita resah ya tuliskan. Ya kemudian walaupun itu dipandang orang buruk, ya kan, ya nggak masalah gitu kan. Tidak ada karya itu di awal-awal langsung, wah ini langsung jadi penulis terkenal, tidak ada gitu. Setiap penulis pasti dinilai buruk ketika pertama kali dia berkarya gitu. Jadi jangan sampai kita ketika dinilai buruk langsung down, langsung tidak mau lagi menulis. Ya prosesnya adalah ya kita terus menulis gitu. Kita caranya gimana? Kita buat di caption, kemudian di blog. Ya, kalau aku ada blog pribadi, jadi nulis di blog, keresahan-keresahan di sana, ya kan. Hingga akhirnya kemudian terbiasa menulis ya buku gitu. Alhamdulillah hari ini buku aku sudah terbit 3 buku. Jangan lupa dicari aja di gwepedia.com ataupun di Shopee di toko gwepedia.com. Ya, terima kasih. Ya itu. Lanjut. Dari @kaguraku. Kak, gimana sih bisa memimpin KM terbaik? Sebenarnya kayak terbaik ya. Kalau aku sih bukan muluk-muluk ya, istilahnya ini kayak sudah trust, kepercayaan dan juga komitmen, prinsip yang aku kasih juga ke internal BEM ataupun jajaran Ormawa ataupun terus khususnya ke umumnya teman-teman FMIPA gitu. Hal yang mendasar, konsepnya dinamisasi gitu, itu kolaborasi ataupun kerja bersama gitu. Tujuan besar tidak akan kita capai kalau ada satu aja yang dari kita yang nggak saling kerjasama ataupun ada yang istilahnya mati gerakannya istilahnya gitu. Maka perlu terus semangat ataupun komitmen bersama gitu. Ataupun masalah budaya, respect, disiplin, dan juga tadi terkait trust ataupun kepercayaan dari tiap-tiap lini ataupun aspek kita masing-masing, kita bisa menjalankan dan menerapkannya gitu. Aku terapkan ke internal BPH gitu, bahwa mereka pun pasti bisa menjalankan dan ya seluruhnya itu bisa diterapkan. Itu aja sih sebenarnya. Good. Pertanyaan terakhir dari @ligaraka. Motivasi apa yang membuat ingin jadi Presma dan Wapresma? Kalau Fahri sih sebenarnya harapan, karena dalam hal ini pengen harapan besarnya apa yang telah Fahri lakuin khususnya di Fakultas MIPA ini, dan terkhusus kalau masalah kolaborasi, kerja bersama, dinamisasi itu bisa diterapkan di tingkat universitas itu. Dan semoga ya itu harapan tentu bisa bermanfaat lebih baik lagi dan lebih nyata gitu. Kalau aku sih merasa keresahan dan ya. Kenapa keresahan? Kalau kita lihat gitu di kampus kita gitu banyak sekali problem-problem, permasalahan-permasalahan yang perlu sebetulnya kita atasi. Terutama salah satunya adalah proses pembelajaran. Bagaimana kemudian hari ini kita lihat proses pelajaran daring ini begitu banyak permasalahan, ya kan? Sepakat kan? Kemudian masalah UKT, ya kan? Kita di kondisi pandemi yang sangat finansial, yang sangat sulit ini gitu, kita terpaksa untuk membayar UKT. Jadi sebuah keresahan sebetulnya, keresahan bersama kita kan. Dan banyak lain-lainnya gitu kan, mulai dari gerbang belakang, kemudian juga mulai dari transportasi ya kan? Akses Palembang Layo susah gitu. Dan isu-isu daerah yang banyak belum selesai gitu, pendidikan, sosial, pertanian, konflik agraria segala macam. Juga keresahan nasional yang Omnibus Law sampai hari ini belum selesai. Ini perlu kita selesaikan bersama gitu. Kemudian banyak RUU yang hari ini ya, yang menurut saya yang harus diperbaiki gitu kan, yang harus benar-benar dikaji ulang gitu. Jadi kita berdasarkan keresahan tersebut gitu.
juga tentu ya kami sepakat untuk sama-sama mewujudkan harapan kalian semua. Makanya pantengin terus di Jembatan Harapan bersama Dwiki Fahri, berdikari. A few inches later. Sudahkah habis pertanyaannya? Mungkin kami ucapin terima kasih banyak banget buat kalian semua, khususnya nonton Q&A ini sampai selesai. Iya Kak, Dan juga tadi sama-sama. maaf ya, untuk sesi 1 dulu kita jawab semua pertanyaan Iya Kak, teman-teman. nggak apa-apa. Dan semoga teman-teman nggak puas itu, karena kalau nggak puas teman-teman bakal menunggu sesi selanjutnya. Ya. Dan kami mohon maaf jikalau banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa kami jawab, dan juga banyak pertanyaan yang belum pas di hati teman-teman. Ya kan? Bersama kami berdikari. Bersama Dwiki Fahri. Yeay. Thank you. Dadah. You're welcome. Bye. Bye. Unsri 1. Jangan lupa coblos nomor 1. Oke. Aku mau coblos nomor 1.